Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada teman-teman. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan seperti biasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran urusan dan juga mudah-mudahan portofolionya, perjalanan investasi dan juga tradingnya berjalan dengan sesuai harapan ya guys ya. Nah, sejak IPO terakhir tanggal 7 Desember 2023 ya teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan lagi ya teman-teman perusahaan yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia guys. Nah, saat saya membuat video ini teman-teman ya, sudah ada 3 antrian saham IPO yang masuk teman-teman ya. Yang pertama itu ada ASLI, kemudian ada MANG, kemudian ada juga CGAS teman-teman. Nah, ini ada 3 IPO ya yang akan dimulai itu akhir Desember sampai dengan Januari 2024 teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu teman-teman ya satu persatu saham IPO-nya ya. Kita bahas dulu yang pertama ini adalah PT Asri Karya Lestari Tbk teman-teman, dengan kode saham ASLI atau ASLI ya. Untuk sektornya itu ada di infrastruktur ya teman-teman. Kemudian untuk periode book building ada di tanggal 12 sampai 18 Desember 2023. Rentang harga IPO ada di 100 sampai dengan 130 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 12.500.000 lot teman-teman ya, seperti itu. Nah, dari prospektus yang saya lihat ya teman-teman, ini saya bisa mencium bau-bau politik guys ya, karena direkturnya ya, direktur dari saham ini itu merupakan caleg teman-teman. Nah, nanti kita lihat ya. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan prospektusnya ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Bang Tusa Update teman-teman ya. Juga tak bosan saya ingatkan disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak sempat baca prospektusnya ya, bisa saksikan video saya sampai selesai dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi atau pertimbangan ya, apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si asli ini atau tidak, seperti itu ya. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua data yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan, seperti itu guys. Nah, sebelum masuk ke prospektus juga ya, kita akan berkenalan dulu secara singkat tentang si perusahaan ini. Oke guys, jadi PT Asri Karya Lestari Tbk ya, dengan kode saham ASLI ya, atau saya sebut dengan ASLI, merupakan sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor, berpengalaman dalam banyak proyek pembangunan di Indonesia, khususnya pondasi, erection, dan backcasting. Kemudian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang, Asli saat ini sudah berpengalaman 15 tahun dalam berbagai proyek, baik itu secara nasional maupun swasta, seperti itu guys ya. Kemudian dalam perjalanan usaha, Asli saat ini telah mengakuisisi 2 perusahaan teman-teman ya. Yang pertama mengakuisisi PT Bumi Prima Konstruksi yang bergerak di sektor penyewaan alat-alat berat serta konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. Kemudian yang kedua mengakuisisi PT Manyar Perkasa Mandiri yang bergerak di industri batching plant ya, sehingga pergerakan usaha dari Asli ini bisa dibilang dari hulu ke hilir, seperti itu guys ya. Nah, itu adalah perkenalan singkat mengenai perseroan ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan bahas prospektus dari IPO Asli ini ya, apakah menarik atau tidak ya, kita akan sama-sama bahas dari segi underwriter, dari segi struktur IPO, penggunaan dana IPO, kemudian laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain, seperti itu guys ya. Nah, saksikan video saya sampai selesai, kita akan langsung meluncur ke dalam pembahasan prospektus IPO dari PT Asri Karya Lestari Tbk. Oke guys ya, kita sudah masuk ke prospektusnya dari PT Asri Karya Lestari Tbk ya.
Nah, kita lihat dulu di sini ada indikasi jadwal IPO ya, teman-teman akan memulai masa offering atau penawaran umum itu pada tanggal 29 Desember sampai tanggal 3 Januari 2024 ya. Ini jika tidak ada perubahan atau pemunduran jadwal seperti itu, guys. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 5 Januari 2024. Dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah PT NH Korindo Sekuritas ya, dengan kode brokernya XA. Nah, kita lihat atau kita bahas dari segi track recordnya si underwriternya teman-teman ya, atau penjamin emisi ya. Yang terakhir banget dia itu mengawal saham IPO-nya PTPS teman-teman. PTPS ini tutup di zona merah ya teman-teman. Kemudian sebelum PTPS mengawal saham IPO GRPM. GRPM ini seingat saya masuk ke dalam papan akselerasi dan itu berhasil tutup di zona merah juga ya teman-teman, 3 kali ARB. Kemudian sebelum GRPM mengawal saham IPO Karsurin atau CRSN itu berhasil tutup di zona hijau ya. Kalau nggak salah sekitar 14%-an teman-teman kemarin untuk IPO-nya CRSN cuan ya. Kemudian sebelumnya lagi mengawal saham IPO PTMP itu juga closing hijau ya teman-teman, dikasih cuan kita. Kemudian sebelumnya lagi mengawal saham IPO King papan akselerasi itu 2 kali ARB. Kemudian mengawal saham IPO PEC ya, itu juga akselerasi dan tutup di zona merah juga teman-temannya ARB ya. Kemudian yang lebih lama lagi itu mengawal saham IPO Laju ya, itu berhasil 1 kali arah. Kemudian lebih lama lagi mengawal saham IPO Wine itu berhasil 3 kali arah, dan mengawal saham IPO Elite itu di hari pertamanya listing dikasih ARB teman-teman ya, seperti itu. Nah, dari historical atau track record si XA ini agak kurang bagus ya teman-teman, karena lebih banyak saham-sahamnya yang dikawal XA itu lebih banyak tutup di zona merah daripada hijau ya, seperti itu guys. Oke guys, kemudian kita lanjut. Di sini ada informasi sedikit mengenai perseroan ya. Itu berkedudukan di Kota Bekasi, didirikan pada tanggal 20 Desember 2008. Kemudian kita lanjut. Ini adalah struktur IPO dari Asli ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya itu 1.250.000.000 lembar saham baru, atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan nilai nominal ada di Rp50 per lembar saham. Harga penawaran ada di 100 sampai Rp130 per lembar saham, teman-teman. Mudah-mudahan bisa deal di harga 100 nih, teman-teman ya, karena kalau deal di harga 100 menurut saya menarik, dan valuasinya nanti kalau kita lihat akan lebih murah ya, karena nilai nominal dan harga penawarannya tidak terlalu jauh. Seperti itu guys. Kemudian di sini juga ada emisi dana IPO ya. Itu sebanyak-banyaknya Rp162.500.000.000. Seperti itu guys. Kita lanjut. Ini adalah struktur permodalan ya dari si ASLI ini. Kita lihat para pemegang sahamnya ya. Ada pengendalinya Bapak Sujatmiko. Nah, Bapak Sujatmiko ini teman-teman yang saya informasikan di awal merupakan calon legislatif. Kemudian ada PT Berjaya Capital Investama, kemudian ada Subandi, kemudian disusul dengan masyarakat di paling bawah. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi. Ini adalah informasi mengenai lockup ya teman-teman. Jadi para pemegang saham tadi, nama-nama yang saya sebutkan itu dilarang atau tidak akan menjual atau mengalihkan sahamnya baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu 8 bulan setelah Asli ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu guys ya. Oke guys, kemudian ini ada informasi mengenai dividen ya teman-teman. Perseroan belum pernah membagikan dividen dikarenakan selama ini berfokus pada pertumbuhan perseroan. Namun setelah IPO mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20%, teman-teman ya. Jadi ada IPO yang dijanjikan oleh perseroan 20%, seperti itu guys.
Oke, kita lanjut masuk ke laporan keuangan ya, teman-teman. Nah, kita pantau di sini dari segi aset, teman-teman ya. Dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini terpantau naik ya, teman-teman. 2020 ada di 102 miliar, kemudian 2021 sempat turun. Kemudian per 30 Juni 2023 itu terpantau naik lagi ya, teman-teman. Ada di angka 382 miliar rupiah. Kemudian kita lihat dari segi liabilitas atau jumlah hutang ya, teman-teman. Di sini kita pantau total liabilitasnya cenderung stabil ya, teman-teman. Dari tahun 2020 ke tahun 2023. Sempat ada di 43 miliar, kemudian stabil di kisaran 30-an miliar rupiah. Seperti itu. Ini untuk total liabilitasnya, guys. Oke guys, selanjutnya kita pantau di sini ada total ekuitas ya, teman-teman. Total ekuitasnya dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini terpantau naik, teman-teman ya. Naik banyak, teman-teman ya. Ini ratusan persen naiknya, teman-teman ya. Dari 2020 ada di 59 miliar. Kemudian per tahun 2023 itu melonjak ke 345 miliar, teman-teman. Nah, ini adalah laporan keuangan dari si ASLI. Oke teman-teman, ini selanjutnya adalah kita lihat kinerja keuangan ya dari ASLI. Kita lihat di sini dari penjualannya, teman-teman. Dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini terpantau naik ya, teman-teman. Dan laba bersihnya juga terus menanjak naik. Nah, ini menurut saya bagus ya, teman-teman. Nah, ini datanya saya ambil dari Stockbit Sekuritas ya, guys. Oke guys, ini adalah gambaran dari program dan juga proyek-proyek dari perseroan ya, teman-teman. Sudah ada banyak sekali proyek-proyek dari asli ini, teman-teman ya. Dan nanti kita lihat juga dari segi pelanggan-pelanggan perseroan ini juga diisi oleh nama-nama besar seperti itu, guys ya. Oke guys, selanjutnya adalah rencana penggunaan dana IPO ya. Jadi seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Nah, jadi secara garis besar itu cuma ada 2 poin ya, teman-teman, untuk penggunaan dana IPO-nya ini. Tapi sama perusahaannya ini dibikin lagi rincian-rinciannya secara detail ya, teman-teman, supaya teman-teman yang calon investor ya itu bisa tahu nih penggunaan dananya buat apa. Seperti itu ya. Nah, kalau kemarin itu kan ada IPO yang hanya mengatakan untuk pembelian tanah, seperti itu ya. Nah, kalau ini benar-benar dijabarkan secara rinci ya kepada calon-calon investornya, seperti itu. Nah, kita bahas langsung ya, teman-teman. Yang pertama sekitar 50,79% itu akan digunakan untuk setoran modal ke anak perusahaan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada untuk pembelian crawler crane ya, kemudian ada rotary drilling rig, kemudian ada mobile crane, kemudian ada trailer, kemudian ada dolly trailer truck, dan juga ada Foco crane. Nah, seperti itu guys ya. Ini adalah penggunaan dana IPO yang pertama untuk poin A. Kemudian ini ada poin yang B-nya, teman-teman ya. Sekitar 43,75% akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan batching plant dan pembelian mesin, teman-teman ya, dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 28,57% digunakan untuk pembangunan batching plant yang akan dibangun di Subang. Kemudian sisanya sekitar 71,43% akan digunakan untuk pembelian 1 unit mesin fabrikasi batching plant yang akan dibeli dari pihak ketiga atau pihak afiliasi. Seperti itu guys. Kemudian penggunaan dana IPO yang kedua, teman-teman ya, akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan serta biaya operasional. Seperti itu guys. Nah, ini tujuan dana IPO-nya menurut saya juga cukup bagus ya, teman-teman. Semuanya digunakan untuk memperluas atau memperkuat usaha dari si perseroan, seperti itu. Oke guys, kemudian di sini kita intip sedikit ya mengenai jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, ini ada Bapak Rezi Yuliatmoko selaku Komisaris Utama, warga negara Indonesia berusia 37 tahun. Kemudian ada Bapak Ardian Asmar
selaku Komisaris Independen Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun. Kemudian ada Bapak Sujatmiko selaku Direktur Utama Warga Negara Indonesia berusia 44 tahun. Kemudian ada Bapak Yudra Saputra selaku Direktur Warga Negara Indonesia berusia 36 tahun. Kemudian ada Didi Haryanto selaku Direktur ya Warga Negara Indonesia berusia 40 tahun, guys. Nah, jadi Bapak Didi Haryanto ini itu mempunyai hubungan kekeluargaan ya, teman-teman. Dengan Bapak Sujatmiko ya. Merupakan adik dari Bapak Sujatmiko selaku Direktur Utama dan pemegang saham perseroan. Seperti itu, guys. Nah, ini kita lihat adalah klien-klien atau pelanggan-pelanggan perseroan ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini diisi oleh nama-nama besar ya, nama-nama yang sudah kita kenal dan kita tahu ya. Ada Dinas Pekerjaan Umum di sini ya, ada Wika Beton, ada IPC, dan juga ada beberapa nama-nama yang cukup familiar lah, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, guys, kemudian kita lihat di sini ada dokumentasi dari proyek-proyek yang dikerjakan maupun yang sudah selesai dikerjakan oleh perseroan ya. Di sini ada flyover, ada jembatan, kemudian ada overpass, kemudian ada relokasi jembatan, ada jalan lingkar, kemudian ada tol. Kemudian ini ada jalan layang, ini ada HRS, kemudian ada tol lagi ya. Kemudian ini ada tol juga, teman-teman. Nah, kemudian ini kita lihat adalah aset-aset berjalan, teman-teman ya. Fasilitas perseroan itu ada kren, ini ada 2 jenis kren ya, teman-teman. Kemudian ada ekskavator, kemudian ada mesin bor ini kayaknya, teman-teman ya. Kemudian ada ekskavator pancang, ada kren pancang ya, dan juga ada launcher. Oke, guys, selanjutnya ini kita lihat adalah valuasi dari ASLI, guys ya. Ini saya kutip juga dari Stockbit Sekuritas ya. Nah, potensi market cap itu ada di 625 miliar jika listing di harga 100 dan 813 miliar jika listing di harga 130. Kemudian ada price to sales-nya ada di 3,3 kali jika listing di harga 100 dan 42,3 kali jika listing di harga 130. Kemudian kita lihat di sini ada price to earning atau PER ya. Itu ada di 28,8 kali jika listing di harga 100 dan 37,5 kali jika listing di harga 130. Nah, untuk price to book value atau PBV itu ada di 1,3 kali jika listing di harga 100 dan 1,6 kali jika listing di harga Rp130, teman-teman. Oke, guysku, dari hasil pembahasan kita mengenai prospektus IPO saham ASLI ya, teman-teman, sudah ada beberapa poin di sini yang sudah bisa kita jadikan bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si ASLI ini atau tidak ya. Yang pertama kita lihat dari segi bisnis ya, dan juga dari sektornya ini menurut saya cukup oke dan cukup bagus ya, teman-teman, dan masih ada potensi untuk terus tumbuh di masa mendatang ya, karena mengingat Indonesia saat ini masih terus melakukan pembangunan ya, terlebih pembangunan infrastruktur seperti itu, guys ya. Dan kita lihat juga bahwa pelanggan-pelanggan dari si ASLI ini juga diisi oleh nama-nama besar ya yang sudah familiar dan sudah kita tahu seperti itu, guys. Kemudian kita lihat dari segi underwriter, guys. Ini underwriternya kurang bagus ya, guys ya, si XA. Ini dalam IPO 2023 ini itu lebih banyak sahamnya yang tutup di zona merah daripada yang tutup di zona hijau. Ada sih yang hijau tapi nggak begitu banyak, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Jika berasa cuan mungkin bisa dibungkus seperti itu ya. Kemudian putarkan lagi untuk IPO berikutnya. Kemudian dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya juga bagus, teman-teman ya. Tidak ada yang digunakan untuk pembayaran hutang ya. Semuanya untuk ekspansi usaha ya, diberikan untuk setoran modal kepada anak usaha dan digunakan lagi untuk belanja modal. Kemudian digunakan untuk operasional sisanya ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga dari segi laporan keuangan juga terpantau aman Sulaiman dan cukup bagus ya, teman-teman.
Dari segi aset terpantau naik, dari segi hutangnya stabil, dan dari ekuitas terpantau naik juga. Ini bagus banget teman-teman ya. Kemudian dalam IPO ini itu tidak ada waran ya, nggak ada bonus waran teman-teman, cuma induknya saja yang ditawarkan ke kita masyarakat. Kemudian dalam IPO ini perseroan menjanjikan akan membagikan dividen 20% mulai tahun buku 31 Desember 2023. Seperti itu guys. Kemudian yang terakhir dari segi valuasi. Nah, valuasi harga IPO-nya saham ASLI ini menurut saya juga bagus ya. Valuasinya bagus dan murah teman-teman. Valuasinya murah untuk ukuran saham IPO. Seperti itu guys ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita mengenai saham IPO ASLI ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran nih apakah nantinya akan ikut IPO-nya si ASLI ini teman-teman. Nah, kalau saya pribadi saya akan ikut IPO-nya dalam rangka momen IPO Hunter teman-teman. Mungkin cuan bungkus ya, tapi saya nggak akan terlalu terburu-buru ya teman-teman. Saya akan coba lihat dulu situasi dan kondisinya. Jika memang tidak kuat naik mungkin saya akan langsung jual. Kemudian kalaupun tutup di zona hijau dan tidak balik ke harga IPO mungkin saya akan tahan dulu sahamnya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan ya. Dan kita akan bahas 2 IPO lagi guys ya. Kita akan bahas nanti itu MANG, MANG, dan juga Cegas ya, Cegas. Nah, oke guys, selamat berjumpa kembali di pembahasan saham IPO selanjutnya.